Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Kiki selaku dosen pengampu mata kuliah Supply Chain Management dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Elvan Rahman dengan NIM akhir 18, perwakilan dari kelompok 8, akan mempresentasikan analisis mengenai desain for Supply Chain Management pada produsen paku kayu. Nah, pada bagian kiri atas slide ditunjukkan diagram hubungan antara produk arsitektur dan juga supply chain strategi. Berdasarkan analisis kami yang telah diskusikan, paku kayu berada pada kategori produk integral dengan sistem supply chain push. Hal ini dikarenakan paku kayu merupakan produk yang memiliki desain yang sederhana dan tidak modular, variasi produk yang relatif terbatas, serta permintaan yang cukup stabil di pasar industri. Nah, karena permintaannya yang cukup stabil, maka produsen biasanya memproduksi paku kayu itu berdasarkan perkiraan permintaan atau forecast, bukan bergantung pada permintaan customer saat itu. Nah, jadi produk dibuat terlebih dahulu, lalu disimpan di gudang atau distributor sampai dibeli pelanggan, sehingga termasuk dalam push system. Nah, dalam teori design for supply chain management sebenarnya terdapat 3 komponen utama: economic packaging and transportation, construction and parallel processing, dan yang terakhir yaitu standardization. Namun, untuk paku kayu, pada komponen construction and parallel processing tidak relevan karena paku kayu merupakan produk yang sangat sederhana dan jarang mengalami perubahan desain, sehingga proses pengembangan produk tidak terlalu kompleks. Oleh karena itu, dalam analisis ini, kami lebih fokus pada aspek packaging dan transportation serta standardization yang lebih berpengaruh terhadap efisiensi supply chain paku kayu. Selanjutnya, dari sisi economic packaging and transportation, desain produk paku kayu itu memiliki beberapa keuntungan dalam supply chain. Yang pertama, produk kayu dapat dikemas dan simpan dengan efisien. Biasanya kan paku kayu dikemas dalam plastik kecil seperti kemasan 1 kilo atau ya menyesuaikan dengan kebutuhan customer lah. Atau dalam karung yang bisa berisi sampai 25 kilo paku kayu. Atau bahkan disimpan dalam box kayu maupun drum untuk pengiriman yang jumlahnya itu relatif besar. Kedua, paku kayu dapat dikemas secara lebih kompak sehingga memiliki load factor yang tinggi dalam transportasi. Artinya, dalam satu kendaraan pengangkut dapat memuat banyak produk sekaligus sehingga biaya distribusi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, dari sisi penyimpanan, paku kayu juga relatif efisien karena dapat disimpan menggunakan palet, dapat ditumpuk dengan mudah, tidak memerlukan climate control, serta memiliki resiko kerusakan yang rendah. Selain itu, dalam praktik supply chain, produsen biasanya mengirim paku kayu dalam jumlah yang cukup besar, misalnya sekitar 500 kg hingga 1 ton. Kemudian, dari distributor atau toko bangunan dapat melakukan repackaging menjadi ukurannya lebih kecil, seperti 1 kilo, 5 kilo, atau 10 kilo sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, yang terakhir adalah aspek standardization. Yang pertama adalah part standardization. Pada produsen paku kayu, semua ukuran paku kayu umumnya menggunakan bahan baku yang sama, yaitu baja, sehingga proses pengadaan bahan baku menjadi lebih sederhana dan juga efisien. Kedua adalah proses standardization. Proses produksi paku kayu pada dasarnya itu sama untuk berbagai ukuran kayu. Paku kayu, proses tersebut meliputi wear drawing, cutting, heading, polishing, galvanizing, dan juga packaging. Nah, perbedaannya itu hanya terletak pada pengaturan mesin untuk menentukan panjang atau ukuran dari paku kayu tersebut. Ketiga adalah product standardization. Meskipun terdapat berbagai ukuran paku yang dijual, seperti 1 inci, 2 inci, 3 inci, dan sebagainya, namun bentuk dasar produknya itu tetap sama, yaitu baja. Yang keempat, procurement standardization. Dalam hal ini, produsen biasanya menggunakan supplier baja yang sama, spesifikasi bahan baku yang standar, serta menggunakan mesin produksi dan material packaging yang seragam. Nah, sebagai kesimpulannya, desain produk paku kayu memiliki karakteristik yang mendukung efisiensi supply chain, terutama karena desain produknya itu sederhana, mudah dikemas, dan juga dapat didistribusikan dengan mudah, serta memiliki tingkat standarisasi yang tinggi. Hal ini membuat proses produksi itu penyimpanan distribusi paku kayu menjadi lebih efisien dan ekonomis dalam sistem supply chain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.